Selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar? Hari ini Senin 18 Mei 2020, firman Tuhan mengajak kita untuk melihat kehidupan jemaat di Korintus melalui surat 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ketiga yang sudah kita baca tadi, yang oleh Sabda Bina Umat diberikan judul Roh Kudus yang Menuntun. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, zaman dulu kita tahu bersama kita akan mengalami kesulitan ketika kita ingin mencari alamat seseorang yang kita tidak tahu letaknya di mana. Namun zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Sekarang di tengah-tengah zaman yang serba modern, teknologi yang serba canggih, sudah ada yang namanya GPS atau biasanya itu kita sebut Google Map. Kalau kita mau mencari alamat seseorang yang kita tidak tahu, kita tinggal buka HP kita buka aplikasi Google Map, kita pencet alamatnya, kita ketik di situ, maka Google Map, GPS tersebut akan menunjukkan kepada kita rute terbaik dan juga rute tercepat untuk kita bisa mencapai tempat tujuan. Dan itu tentu akan memudahkan setiap daripada kita. Pertanyaannya, apakah GPS itu juga bisa menuntun dan mengarahkan kita menuju kepada jalan kebenaran? Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, jemaat di Korintus kita tahu bersama tidak hanya terdiri dari orang-orang Yahudi, namun juga terdiri dari orang-orang Yunani, yang mana orang-orang Yunani ini masih dipengaruhi oleh kehidupan lama mereka, kehidupan budaya mereka, yang mana mereka menyembah kepada dewa-dewi Yunani. Dan walaupun status mereka sudah baru sebagai pengikut Kristus, namun mereka masih terpengaruh kepada penyembahan-penyembahan berhala yang mereka lakukan di masa lalu sebelum mereka menjadi pengikut Kristus. Sehingga pada bacaan kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus di dalam suratnya menuliskan dan juga menjelaskan tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penuntun, Roh Kudus adalah roh pengajar yang ada di dalam diri setiap orang percaya, yang tugasnya adalah menuntun dan mengajar umat Allah untuk menjadi umat Allah yang sejati. Umat Allah yang melakukan setiap kehendak daripada Allah dan juga menjauhi hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Dan juga Paulus mengingatkan tentang karunia-karunia yang jemaat Korintus begitu kaya memiliki. Karunia-karunia tersebut itu semua merupakan karya daripada Roh Allah, yang mana seharusnya itu semua digunakan untuk memulai karya hidup yang baru bersama Kristus, bukan lagi kemudian kembali kepada kehidupan lama mereka yang menyembah berhala. Ayat yang ketiga Paulus mengatakan, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Artinya bahwa ketika jemaat Korintus telah mengaku percaya dan memiliki Roh Allah di dalam diri dan hidup mereka, sudah seharusnya mereka menjadi umat yang dibaharui, umat yang dimampukan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak mudah lagi diombang-ambingkan oleh masa lalu. Bapak Ibu, saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebagai persekutuan orang percaya kita pun berada di dalam bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Tuntunan inilah yang seharusnya memampukan kita untuk tetap kuat dan setia menjalani kehidupan, menjalani hari-hari kita, baik atau buruk kondisinya, kita tetap setia menjalaninya seturut dan sesuai dengan kehendaknya. Jangan sampai kemudian kita diombang-ambingkan dengan bayang-bayang masa lalu, jangan sampai juga kita kemudian disesatkan oleh kekhawatiran kita akan masa depan yang kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Kita kemudian menjadi khawatir dan juga kita kemudian menjadi melupakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, tuntunan Roh Kudus yang sudah kita rasakan. Apakah kemudian menjadi khawatir itu salah? Tidak salah. Hanya kurang tepat ketika karena khawatir kita melupakan segala yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah kita masih menjalani berbagai aktivitas di rumah, tentu rasa bosan menghantui kita. Kita pengen buka pintu keluar, melakukan berbagai aktivitas di luar seperti dulu tanpa adanya batasan-batasan lagi. Namun saat ini situasi kondisinya kita diharuskan untuk tetap di rumah saja
Dan mungkin itu membuat kita kecewa, membuat kita khawatir. Namun Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan negeri ini, Tuhan akan memulihkan bumi ini, Tuhan akan mengembalikan situasi kondisinya seperti sedia kala. Dan tugas kita apa? Tugas kita adalah percaya pada tuntunannya melalui Roh Kudus, melalui Roh Allah yang menghiburkan kita, yang memberikan kekuatan kepada kita, yang menuntun kita untuk tetap bisa menjalani hari-hari ini sekalipun situasinya sangat sulit. Hidup tidak hanya melulu tentang bahagia, namun pahitnya hidup kita pun juga harus terima sebagai salah satu bagian yang menyempurnakan kehidupan ini. Selamat menjalani hari-hari ini Bapak Ibu dan saya. Tetap percaya, tetap yakin, tetap teguh. Tetap percaya kepada tuntunannya, kepada tuntunan Roh Kudus bahwa Ia akan menyertai kehidupan kita selalu. Ia akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya, mengembalikan segala sesuatunya seperti sedia kala. Selamat memulai dan menjalani aktivitas di hari ini, sekalipun masih dalam suasana yang terbatas, nikmatilah dan tetap berproses hanya bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan boleh mengingatkan kami pada pagi hari ini bahwa kami memiliki Roh Kudus di dalam hidup dan diri kami, Roh penuntun, Roh penghibur, Roh pemberi kekuatan yang senantiasa memberikan kepada kami kesukacitaan Tuhan untuk kami boleh menjalani hari-hari ini sekalipun hari-hari ini terasa berat untuk dilalui. Ampuni kami apabila kami menjadi kecewa, menjadi khawatir, dan juga kami lupa untuk mengandalkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tetap ada bersama dengan kami, tetap berikan kepada kami Roh Kudus-Mu, agar kami boleh terus dimampukan berjalan di jalan Tuhan, sekalipun kami harus melalui jalan yang berliku dan juga penuh dengan bebatuan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Setiap apapun yang kami lakukan kiranya berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.